Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila hadratu salim bin sama hadrami. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arkanul iman dan wa makna la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat al-faslun utawi iki kono pasal. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Ini sudah mafhum lah ya, bahwa rukunnya iman itu ada 6. Meskipun ada sebagian kelompok yang menyatakan rukun iman itu bukan hanya 6 tapi yang lain kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ang tu'mina suci arep ngimanaken sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Jadi yang pertama adalah iman datang Gusti Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi lan ngimanaken marang malaikati Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikatnya Allah. Kita tahu bahwa malaikat itu merupakan makhluknya Allah ya, tetapi berbeda dengan manusia kan, seperti itu. Dan juga malaikat ini juga berbeda dengan iblis. Jadi kalau manusia itu memang sempurna dalam arti manusia diberi akal, diberi hawa nafsu, diberi diberi hawa dan diberi nafsu, maka kalau iblis itu hanya diberi hawa nafsu ya, kalau hawa nafsu dan amarah ya diberi akal juga sebenarnya kalau iblis. Kemudian hewan itu hanya memiliki hawa nafsu dalam arti hanya keinginan-keinginan yang sifatnya syahwatiyah kan, seperti itu. Tapi kalau manusia itu sempurna. Sementara kalau malaikat itu hanya diberi rasa patuh saja, rasa patuh ya. Artinya malaikat itu kalau memang disuruh sujud ya ila yaumil qiyamah sujud. Ya, artinya tidak diberi hawa nafsu. Ya, itu malaikat. Tapi kalau manusia itu ya diberi hawa nafsu, ya diberi sifat patuh atau takwa. Ya. Diberi akal pikiran, diberi sifat kepatuhan terhadap Allah ya ada, kemudian diberi hawa nafsu, itu manusia jadi sempurna lah ya. Kalau malaikat itu hanya memiliki sifat ketakwaan saja, takwa. Takwa ketika malaikat ini disuruh sujud ya ila yaumil qiyamah itu sujud. Nah, kalau iblis bahkan tidak ada takwanya sama sekali. Iblis itu hanya adanya adalah amarah dan mengajak pada keburukan, mengajak kepada sifat-sifat burukan seperti itu. Kalau hewan itu hanya sebatas fisik saja ya, keinginan-keinginan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan fisik kan, seperti itu. Nah, iman yang kedua tadi adalah malaikat. Kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Wa kutubilan kitabnya Allah. Bahwa kitab Allah itu ya ada yang kita kenal, wajib kita kenal itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat, kemudian Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada
nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubihi lan ngimanaken pira-pira wa rusulihi lan ngimanaken pira-pira utusane Allah, ya, rasul. Wal yaumil akhir lan ngimanaken dina kang akhir, tegese dina akhirat. Wal qadari lan ngimanaken ing pesten, khairihi sak bagus-baguse pesten, wa syarrihi lan ala-alane pesten. Minallahi taala saking Gusti Allah taala. Dan yang terakhir adalah iman kepada qadar atau takdir, baik itu takdir yang menimpa seseorang itu baik atau takdir yang menimpa seseorang itu adalah buruk, semua itu datang dari Allah atau minallah. Ya. Jadi ini kalau dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kan seperti itu, ya. Bahwa takdir baik atau buruk itu ya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bon, itu rukun iman. Faslun yatal pasal utawi iki ana pasal. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane kalimah la ilaha illallah iku la ma'budah. Ora ana pangeran kang den sembah bihakin kelawan nyoto fi wujudi ing dalem wujude illallahu angin Gusti Allah. Jadi maknane kalimah la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesuatu yang disembah, yang patut disembah kelawan hak, ya, di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kalimah la ilaha illallah. Jadi untuk bisa memahami makna la ilaha illallah ini sebenarnya melibatkan aktivitas jiwa, ya. Artinya ada sebuah penghayatan bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan atau sesuatu yang bisa disembah, yang patut disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bon, itu makna kalimah la ilaha illallah. Kita masuk pada alamat atau tanda-tandanya orang balik. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah yang tertera di dalam kitab Safinatun Najah. Faslun yadal pasal utawi iki kono pasal. Alamatul bulughi utawi pira-pira tetengere balik iku salasun ana telu. Jadi tanda-tandanya orang balik itu ada 3, ya, jadi tanda-tandanya orang balik itu ada 3. Yang pertama tamamu khamsa syarota, swiji iku sempurnane umur 15 tahun. Tamamu khamsata syarota sanatan, sempurnane umur 15 tahun. Fi dzakari ing dalem wong lanang. Wal salan wong wadon. Anak ketika sudah berusia 15 tahun secara otomatis anak tersebut sudah balik, ya. Anak yang sudah berumur 15 tahun secara otomatis anak tersebut sudah balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wal ikhtilamulan ngimpi metumani, ya, fi dzakari ing dalem wong lanang wal salan wong wadon. Litis isinina krono umur 9 tahun. Yang kedua alamat atau tanda-tanda seseorang itu sudah balik adalah dia sudah bermimpi basah. Nah, artinya mimpi keluar mani, ya, mimpi basah. Baik laki-laki maupun perempuan, manakala batas minimal mimpi anak itu adalah 9 tahun. Jadi kalau misalkan ada anak 8 tahun kok sudah mimpi basah itu ya belum dikatakan balik tetap. Tapi kalau sudah berumur 9 tahun ke atas, maka dia sudah masuk kategori orang yang sudah balik atau anak tersebut sudah berkewajiban untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama, entah itu sholat, entah itu puasa dan sebagainya. Nah, sebagai orang tua tentu harus memperhatikan hal ini. Jadi jangan sampai ketika anak sudah menunjukkan tanda-tanda balik, kemudian anak tersebut tidak diingatkan, ya, paling tidak ya tetap diberi arahan, nasihat, pembelajaran tentang kewajiban-kewajiban yang telah tertanggung kepada anak tersebut. Berikutnya wal haidulan haid, kemudian haid fil ungsa ing dalam bocah wedok litis isinina krono umur 9 tahun. Berikutnya tanda-tanda orang haid yang
terakhir ini adalah khusus bagi perempuan. Ya, khusus bagi perempuan, di mana ketika anak sudah berumur 9 tahun, jadi haid itu batas pertama kali atau batas minimal umur seorang perempuan itu haid itu adalah 9 tahun. Nah, perlu dicatat bahwa umur 9 tahun ini adalah hitungan kalender Hijriah. Ya, dalam kitab-kitab fikih yang lain dijelaskan bahwa minimal anak perempuan haid itu pada usia 9 tahun, tetapi dalam hitungan kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah, bukan kalender Masihiyah. Nah, kalau sudah di 9 tahun Masihiyah dihitung dengan kalender Hijriah, selisihnya juga banyak. Artinya lebih duluan kalender Hijriah daripada Masihiyah. Jadi itu beberapa tanda-tanda seseorang sudah dikatakan balik. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi orang tua agar memperhatikan anaknya ketika apalagi sudah menginjak balik, maka lebih diperketat untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama, karena ketika anak itu sudah balik maka dia sudah berkewajiban untuk menjalankan agama, semisal sholat, puasa, dan sebagainya. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.